Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Bukalapak. Saya kok jadi grogi ya. Ini webinar pertama di Bukalapak, jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada kesalahan teknis ya teman-teman. Mudah-mudahan saya malam ini bisa berbagi di depan teman-teman semua seluruh Indonesia. Ada sekitar 3.000 yang daftar. Mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama malam ini. Mungkin kita absen dulu ya. Asalnya dari mana, terus jualannya apa, mungkin ya. Absen dulu, jangan lupa sambil menunggu teman-teman lain mungkin. Sambil nunggu teman-teman lain yang mungkin masih di jalan, terus juga mungkin lagi setting-setting koneksi, atau ada yang lagi makan belum selesai, lagi ngapain. Nah, kita absen dulu sama asal daerahnya, sama bisnisnya apa. Silakan di-share dulu sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Kita mungkin mulai ya 5 menit lagi kali ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin yang belum bergabung di Bukalapak silakan bergabung. Saya jualan sedikit nggak apa-apa ya. Silakan bergabung dan nanti kita kawal sama-sama gimana supaya bisnisnya sukses di Bukalapak. Aduh, rame banget dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Udah hadir. Ada yang Malang, Jakarta, Kediri. Terus kemudian dari mana lagi nih? Ada yang dari Poso, ada yang dari Sidoarjo, Temanggung, Medan, Jakarta, Boyolali, Depok. Saya lihat ada yang dari Solo, Batam, mana lagi? Banyuwangi. Wah, ramai sekali. Ada Om Tolelot Om. Ada jadi Jogja, Tegal. Ya, selamat datang teman-teman semua. Ini masih ada yang lain? Masih mau nunggu atau kita mulai saja? Malam ini saya ingin berbagi mengenai pentingnya bisnis, ide bisnis. Karena ide bisnis ini adalah salah satu materi yang saya rancang. Nanti akan ada beberapa materi yang panjang, dan ide bisnis ini adalah materi pertama. Materi pertama, mungkin ada teman-teman semua yang udah ada yang mulai bisnis, ada yang udah jago bisnis. Sebenarnya ide bisnis ini untuk bisnis pemula yang belum punya bisnis. Jadi saya rancang benar-benar untuk pemula. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah jago bisnis, bisa ikutan. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng-bareng, atau bisa belajar untuk merevise idenya yang udah jalan. Jadi atau mengembangkan. Jadi presentasi saya mengenai ide ini sebenarnya, mengembangkan ide bisnis ini sebenarnya tidak hanya untuk memulai bisnis ya, tapi juga untuk mengembangkan bisnis buat teman-teman yang udah mulai. Itu. Terus mungkin jadi saya juga ingin menjelaskan sebenarnya kenapa Bukalapak memulai webinar ini. Webinar ini kita adakan karena banyak sekali teman-teman yang ingin hadir di acara-acara Bukalapak tapi tidak bisa hadir secara offline, dan mereka minta dibikinkan webinar. Jadi kita memfasilitasi webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini tidak hanya sekali ini. Jadi saya di sini hanya membuka, nanti selanjutnya akan ada pemateri-pemateri selanjutnya yang menurut saya tidak kalah menarik, dan materinya juga pasti asik-asik. Fokus Bukalapak adalah kita pengen teman-teman semua yang pengen serius berbisnis, kita ajari. Kita pengen semua UKM ataupun pebisnis
di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa maju sama-sama, kita belajar sama-sama di sini. Eh, Oke, mungkin saya akan bergerak ke slide. Saya ada satu slide. Saya ada satu slide yang mungkin ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang slide yang pertama ini mengenai banyak pandangan bahwa untuk memulai bisnis itu wah nggak penting lah ide gitu, yang penting itu eksekusinya gitu loh. Kadang ada yang berpandangan seperti itu, jadi kalau menurut saya ide itu nggak kalah penting dari eksekusi. Ide-ide bisnis itu menurut saya bagian dari eksekusi gitu, mungkin teman-teman sebut deh bisnis apa yang sekarang menjadi besar. Facebook, terus kemudian Indomie, Aqua, atau misalkan apa yang kita makan sehari-hari, spidol ini. Semua sebenarnya dimulai dari ide, dan sudah pasti si pembuatnya memikirkannya dengan sangat matang, udah tahu arahnya, visinya kemana. Dan ya ini yang saya tekankan di slide pertama ini, ide tidak kalah dari eksekusi. Dan yang tidak kalah penting adalah ide yang saya bicarakan di sini sekali lagi tidak hanya khusus untuk misalkan teman-teman yang baru mulai, yang belum punya bisnis baru mulai. Tidak. Ide yang saya ceritakan di sini lebih ke nanti pengembangannya pun juga sangat penting. Misalkan ini saya tandain yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini ide bisnis. Ini memang awalnya, tapi selanjutnya kita bisa kembangkan ide marketing, terus kemudian ide pengembangan produk, pengembangan bisnis kita ke arah mana, ide ekspansi. Nah, materi yang saya buat ini nanti juga bisa dikembangkan ke area-area yang lain. Saya juga perlu memberitahukan ke teman-teman semua bahwa apa yang saya sampaikan di sini mungkin nanti tidak akan mengubah, tidak dalam arti kalau teman-teman ikut materi ini, materinya nanti langsung bisa dipakai. Tidak. Apa yang saya rancang materi ini untuk teman-teman bisa menjadi guideline untuk pengembangan bisnis teman-teman. Misalkan ada yang mau jualan tadi ya, saya kasih contoh spidol. Nanti bisa tahu spidol ini mau dikembangkan kemana ya, berdasarkan paparan-paparan yang saya sampaikan. Jadi itu kita lanjut ke materi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana ide bisnis yang baik? Nah, saya meramu dari berbagai macam pebisnis yang saya temui. Kebetulan saya tidak hanya membangun Bukalapak saja. Di sela waktu saya membantu beberapa teman-teman pebisnis, baik itu pelapak di Bukalapak, terus kemudian pebisnis lain, startup yang umumnya udah besar-besar. Jadinya sehingga saya cukup tahu bagaimana ide bisnis yang baik dan kemungkinan besar berkembang, karena ide ini harus dijaga dan juga terus dikembangkan. Yang pertama menurut saya yang penting sekali adalah ide harus sederhana. Kenapa ide itu harus sederhana? Karena menurut saya bisnis itu sangat sulit sekali, teman-teman. Bisnis itu sangat sulit dan sangat menantang. Jadi karena bisnis itu sulit, menantang, jangan sampai teman-teman punya ide yang rumit gitu, sehingga udah mau mulai bisnisnya udah rumit, idenya rumit, jadinya nanti nggak mulai-mulai. Kurang lebih itu. Jadi poin pertama saya adalah ide harus sederhana. Kadang ada yang punya ide itu idenya terlalu canggih atau terlalu apa ya, biar dianggap keren sehingga idenya dibikin rumit, pas dieksekusi jadinya sulit, biayanya mahal dan sebagainya. Jadi banyak orang memulai bisnis itu
dari awal sudah dibikin susah dulu gitu loh. Harusnya sederhana aja. Sederhana. Bisnis itu sangat sederhana. Jadi karena apa? Karena bisnisnya nanti tantangannya masih banyak. Kita simpan tenaga untuk start awalnya itu harus sederhana. Seperti kita mau mulai, misalkan mau belajar ya. Kadang kalau mau belajar dulu waktu kecil kan sulit sekali. Jadi harus dimotivasi dengan hal yang sederhana, misalkan dengan musik atau ya udahlah belajar yang kecil dulu, yang mudah dulu gitu. Kayak gitu. Jadi menurut saya harus yang sederhana. Jadi itu poin pertama saya kira. Kemudian poin selanjutnya adalah bisnis ini ide bisnis itu harus segera bisa dieksekusi. Jadi jangan sampai kita punya ide tapi kita nggak mungkin mengeksekusinya gitu loh. Itu sama saja bukan ide bisnis. Itu benar-benar ide gitu. Yang saya maksud di sini adalah teman-teman punya ide itu memang niatnya pengen bisnis serius gitu, serius berbisnis gitu loh. Saya sering sekali ketemui banyak pebisnis muda biasanya mereka punya ide, wah ini sudah mulai belum bisnisnya? Belum mas. Kenapa? Oh karena ini itu, karena berbagai kendala. Ya kalau nggak bisa segera dieksekusi berarti idenya menurut saya terlalu berat gitu. Tadi kan ide harus sederhana. Kalau setelah ide itu sederhana, selanjutnya harus bisa dieksekusi. Karena tanpa eksekusi ya namanya bukan bisnis gitu loh. Karena bisnis itu it's all about execution. Terus kemudian bisnis itu seni, kayak misalkan teman-teman mungkin ada yang jago main bola atau main musik. Jadi kayak gitu, bisnis itu menurut saya kayak main musik atau main bola gitu. Kalau kita cuma baca textbook atau punya ide, oh yuk main bola, mainnya gini-gini, tapi nggak bisa main, useless atau nggak guna gitu. Jadi bener-bener harus bisa dieksekusi gitu lah. Itu. Jadi ini ya poin kedua, ide harus bisa dieksekusi. Ini ilustrasi yang saya gambarkan di sini adalah untuk menunjukkan bahwa kenapa eksekusi itu penting, kenapa kita dalam mengeksekusi ide itu penting. Jadi kalau bola digelindingkan ke dalam suatu terjunan, yang berat itu usaha pertamanya. Yang berat itu sebenarnya usaha pertamanya. Ketika bola digelindingkan, itu selanjutnya bola itu akan menggelinding gitu. Jadi istilahnya momentum. Jadi ketika kita memulai, kita mendapatkan momentum, nanti akan ada masalah, kita akan menyelesaikannya. Terus kemudian ada hal-hal lain yang sifatnya hambatan atau tantangan, atau kita perlu merubah ide kita menjadi ide yang lain. Ternyata ide yang tadi jelek, sehingga kita perlu merubah. Kita harus terbuka juga sebagai wirausahawan gitu. Jadi menurut saya penting sekali membuat ide itu bisa dieksekusi, karena ketika kita eksekusi kita akan menemukan tantangan yang nyata gitu, dan kita akan istilahnya panas pengen ngerjain terus. Apalagi kalau penjualan, pas kita eksekusi penjualan meningkat, wah kita berusaha lagi, terus kemudian penjualan meningkat lagi. Akan ada masalah, misalkan gudangnya jadi penuh, akan nyari orang untuk menyelesaikan masalah kita, kita akan kerja siang malam, sehingga proses itu akan dimulai dan makin lama makin terasa kita gitu. Tanpa eksekusi ide ya nggak berarti apa-apa gitu lah. Jadi menurut saya ini poin kedua ini sangat-sangat penting, membuat sebuah ide itu bisa dieksekusi agar pengalaman kita makin terasa. Sekali lagi, berbisnis itu, memulai bisnis itu seperti bermain bola. Jangan takut kalau sekarang nggak bisa. Atau bermain sepeda waktu kita kecil. Jadi kalau kita kecil kan waktu awal mulai suka jatuh kan. Tapi habis itu kan, habis jatuh bangun lagi, bangkit lagi. Nah, itu maksud saya. Pentingnya sebuah ide itu harus bisa dieksekusi agar kita
jadi seorang eksekutor yang baik, karena most of businessman yang hebat-hebat mereka eksekutor yang baik. Bahwa idenya banyak, iya, jadi ide yang banyak plus skill eksekusi yang baik. Gitu ya. Oke, itu poin kedua mengenai ide bisnis yang baik itu bisa dieksekusi. Oke, saya beranjak ke poin ketiga. Mohon maaf teman-teman semua, ada sedikit interupsi dari rekan saya di balik layar karena banyak sekali spam. Mohon teman-teman untuk tidak melakukan spam ya, karena kita akan kita akan blok user-user yang sering melakukan spam. Ya, saya ingin survei, jelas nggak suaranya dari sana? Jelas nggak teman-teman? Yang spam tadi udah saya blok, jadi awas kalau misalkan teman-teman main spam tidak kooperatif, kita blok ya. Kita sepakat ya. Jelas ya, jelas ya. Lanjut ya, oke. Lanjut ya. Oke. Jelas semuanya, jelas sekali. Alhamdulillah sekali ya. Kita lanjut aja ya, lanjut terus ya. Nanti kalau ada yang spam lagi kita blok gitu, kita blok dan nggak boleh ikut webinar lagi ya, nggak boleh ikut webinar lagi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi tadi saya udah jelaskan ini di slide. Udah saya jelaskan di slide bahwa poin pertama, ide yang baik adalah idenya harus sederhana, terus kemudian bisa dieksekusi, karena eksekusi ini penting sekali. Nah, poin ketiga adalah ide itu harus mudah dijelaskan. Kenapa harus mudah dijelaskan? Gini, saya tadi cerita bisnis itu sulit sekali. Bisnis itu mungkin bukan sulit, tapi menantang. Saya bilang, teman-teman akan ketemu ribuan customer, atau bahkan nanti puluhan ribu atau ratusan ribu. Akan ketemu saudara, akan ketemu tetangga. Teman-teman akan sering sekali ditanya. Ketika ditanya, mungkin pertama, bisnisnya apa? Misalkan bisnisnya A atau ABC gitu. Gimana teman-teman jawabnya gitu? Kalau jawabnya itu terlalu complicated, mereka nggak mudeng, nggak ngerti gitu. Bagaimana mereka mau jadi customer kalau misalkan mereka nggak ngerti gitu? Ngasih kartu nama, di kartu namanya ada misalkan penjelasannya sedikit, tapi mereka nggak mudeng gitu. Atau datang ke tokonya masih nggak mudeng juga gitu. Udah datang ke toko atau workshopnya nggak mudeng, nih bisnisnya apa gitu. Belum convert istilahnya, tidak bisa meyakinkan pelanggan. Jadi menurut saya poin ini juga sangat penting, karena banyak sekali pebisnis yang mereka punya ide, tapi idenya sangat kompleks. Terus juga mereka tidak bisa menjelaskannya dengan baik kepada orang-orang terdekat mereka gitu. Pastikan calon customer Anda mengerti dan mudah bisnis Anda, sehingga mereka mau bertransaksi gitu. Jadi ini juga harus dipahami, karena menurut saya calon customer Anda, misalkan Anda mau mulai bisnis, yang paling dekat adalah orang-orang terdekat Anda. Ini sama ketika saya mau mulai Bukalapak awal-awal, saya ngajakin orang-orang sekitar, teman, terus kemudian saudara, terus kemudian keluarga terdekat, temannya teman yang paling. Jadi sebenarnya pengguna bisnis kita pertama atau customer kita pertama itu adalah orang terdekat kita. Jadi kenapa poin ini saya highlight, agar teman-teman ketika punya bisnis itu mudah menjelaskannya gitu. Mereka jadi pemakai gitu. Gitu ya. Lanjut ke poin yang lain. Nah,
Ini poin keempat ya. Bagaimana ide yang baik. Ide yang baik selain harus mudah dijelaskan, terus kemudian bisa dieksekusi, terus juga idenya sederhana. Ini juga harus kita pakai sendiri. Sebenarnya kalau kita memakai sendiri, itu kita akan rasakannya langsung. Saya mendapatkan teori ini dari pendirinya Google. Jadi Google itu kalau misalkan dia mau mulai sebuah pengembangan bisnis baru, misalkan mereka mau buka YouTube gitu, atau buka Chrome, kan Chrome dulu nggak ada ya, sekarang ada Google Chrome. Si pendirinya ini nanya, ini akan gue pakai nggak ya gitu, ini akan saya pakai nggak ya. Jadi selalu nanya ke diri sendiri, apakah ide bisnis ataupun produk yang kita punya, barang yang kita punya, itu kita pakai sendiri gitu, akan kita pakai sendiri nggak gitu loh. Kenapa pakai sendiri ini penting? Atau at least orang terdekat lah, orang terdekat itu memakai. Kenapa ini penting? Karena dengan memakai sendiri kita bisa memberikan feedback langsung. Oh, nggak enak nih. Misalkan kita jualan boneka lah ya, jualan boneka di Bukalapak gitu. Bagaimana bisa kita mendapatkan feedback customer atau merasakan kalau misalkan boneka itu misalkan nggak kita pakai sendiri, atau anak kita nggak main, malah kita beli boneka di misalkan di Disney gitu, atau di tempat lain, customer lain gitu, suka gitu, customer lain, atau jualan baju tapi malah beli bajunya baju merek lain, bukan baju kita sendiri. Ini penting kenapa? Karena ya kita jadi dapat feedback langsung gitu. Sama ketika mungkin ya ditanya, Mas Zaki belanjanya di mana? Mungkin saya juga belanja di tempat lain, tapi mayoritas di Bukalapak kalau ada di Bukalapak. Jadi bisa merasakan langsung, oh enak, oh nggak enak. Oh saya nelpon customer ternyata customernya gini. Jadi saya bisa perbaiki langsung gitu. Dan yang lebih penting, kalau kita menggunakan atau orang terdekat kita menggunakan, kita sendiri menjadi promotor. Tadi misalkan jualan kosmetik, bagaimana customer bisa yakin kalau misalkan kita aja kalau jualan kosmetik nggak pakai produk kita sendiri gitu loh, nggak pakai produk yang kita jual, pakai yang lain, customer tentu sangat kecewa gitu loh. Atau paling tidak mereka tidak percaya terhadap bisnis kita. Jadi ini poin keempat ya tadi ya, poin keempat yang saya ajukan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang kita benar-benar pakai sehingga kita bisa mendapatkan customer. Dan kalau kita melihat ya apa, ketika kita memulai sebuah bisnis, kalau kita memakai sendiri ya tentu kita akan memperbaiki. Kalau kita lihat langsung, wah ini produknya jelek nih, ganti misalkan, atau apa. Jadi ini pentingnya customer itu adalah kita sendiri, kita sebagai customer pertama, customer awal, dan kita menggunakannya gitu ya. Jadi ini poin keempat. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, poin selanjutnya, poin kelima, ini lebih menjelaskan tentang ide yang baik juga merupakan ide yang tidak membutuhkan biaya besar. Cari di sekeliling teman-teman yang istilahnya tuh tidak membawa biaya besar gitu. Kalau teman-teman ada ide bisnis, kalau membutuhkan biaya besar, itu memulainya kan sulit juga ya. Memulainya sangat sulit, terus kemudian membutuhkan banyak modal, kita harus jual tanah dan sebagainya. Lebih beresiko gitu. Kalau bisa punya ide yang tidak membutuhkan biaya besar gitu. Kalau bisa banget malah nggak ada biayanya. Kalau bisa banget gitu. Atau malah untung langsung. Mungkin yang belum bisa stok produk, nggak punya uang, bisa nyoba dropship di Bukalapak, atau menjadi mencari supplier di Bukalapak. Terus kemudian nanti kalau ada order tinggal kontak suppliernya, bisa jualan langsung di Bukalapak. Saya kira
ide itu tadi ya udah sederhana, mudah dieksekusi, terus kemudian mudah dijelaskan juga, kita pemakainya, terus yang selanjutnya nggak ada biaya lagi. Nah itu menurut saya sangat menarik kalau misalkan kita menjalankan bisnis yang tidak biaya besar. Sekali lagi ini untuk pemula. Buat teman-teman yang udah kaya-kaya tentu akan mikir, oh mas saya punya uang banyak nih, jadi saya mending stok langsung gitu. Ya silahkan saja gitu, silahkan saja. Tapi buat pemula yang mungkin tidak, apalagi tidak memiliki biaya sekali gitu, jadi banyak bisnis tidak jalan karena uang. Terus saya kasih analogi, ya jangan naik motor jika tidak punya uang, mending naik sepeda. Maksudnya kalau naik motor itu kan ada bensinnya ya. Nah takutnya ketika bensin ini habis, itu bisnisnya gulung tikar nanti gitu. Jadi kalau bisnis, saya melihat banyak sekali pebisnis-pebisnis yang cukup berhasil itu karena dia mikirnya gak ada biaya gitu, mikirnya modalnya kecil, terus kemudian apalagi kalau profitnya gede gitu. Jadi cari ide-ide bisnis yang profitable gitu, cari area-area yang untung langsung, karena kalau untung langsung itu sebenarnya itu validasi market gitu. Kalau kita bisnis nggak untung, sebenarnya ide kita ini belum tentu bisa ditingkatkan skalanya gitu. Jadi keuntungan itu juga merupakan validasi market, jadi tidak membutuhkan biaya besar. Oke ya, kita lanjut. Nah, poin penting menarik lainnya adalah ide bisnis itu juga penting melibatkan passion atau obsesi. Saya pernah ketemu salah satu pelapak di Bukalapak, dia jualan mainan, Om Ical ya. Kenapa Om Ical ini dalam 5 tahun bisnisnya besar sekali, dia juragan mainan. Terus dia cerita, dia sudah memulai mainan itu dari kecil, dia mengerti sekali mainan. Memang bisnis itu baru 5 tahun dia, tapi dia dari kecil itu obsesinya mainan, passion dia mainan. Jadi dia tahu betul mainan dari A sampai Z, dia jual. Maaf sekali, saya masih agak newbie, jadi untuk memindah-mindah slide ini masih sangat baru ya. Jadi saya tadi jelaskan mengenai tadi bisnis tidak berbiaya besar. Terakhir mengenai passion ya teman-teman, saya jelaskan mengenai passion. Jadi passion sangat penting sekali dalam membangun ide. Saya tadi cerita lanjut tadi cerita mengenai Om Ical yang jualan mainan. Dia baru jualan mainan 5 tahun, tapi setelah saya tanya, sekarang bisnisnya besar sekali. Saya tanya, dia udah dari kecil main-mainan gitu. Jadi dia bukan orang baru di dunia mainan, dan dia sangat obsesif sekali dengan mainan, sehingga dia tahu seluk-beluknya. Dan yang paling penting, ketika ada tantangan, dia bukan berarti bisnisnya berjalan sempurna, pasti bisnis naik turun gini. Ketika turun, dia bisa, passion atau obsesi kita kadang menyelamatkan kita gitu. Jadi ini pentingnya passion atau obsesi tadi. Teman-teman terobsesi sama apa sih gitu? Teman-teman passion sama bidang apa sih gitu? Karena passion itu biasanya ada hubungannya sama kebahagiaan hati kita gitu. Walaupun nanti tidak untung, itu tetap jalan gitu. Nah tandanya itu aja. Jadi ketika nanti bisnisnya tidak untung, itu kita masih mau melanjutkan nggak sih gitu. Jadi itu sebenarnya definisi passion atau obsesi. Karena bisnis itu nanti naik turun. Percaya sama saya, bisnis itu naik turun. Kalau pas saat naik, teman-teman bersyukur. Kalau pas saat turun, teman-teman ini nih passion, jadi obsesi, karena ini menghidupi jiwa kita gitu. Saya nggak bohong tentang ini. Bukalapak sendiri kita pernah cashnya 0, dan salah satu yang nyelamatin kita itu passion ini. Karena saya sendiri suka dengan Bukalapak, dengan bidang IT, dengan bidang startup. Jadi kita waktu itu tidak menggaji diri sendiri selama 6 bulan bertahan sampai ada pendapatan atau pemasukan dana baru. Jadi dan saya cerita ke teman-teman yang lain juga gitu, sering banget dapat
inspirasi seperti itu. Jadi menurut saya pendapat ini cukup valid. Jadi penting sekali passion. Ada yang bahkan bilang ke istrinya nggak mendapatkan gaji berbulan-bulan, akhirnya setelah itu bisnisnya growing dan sekarang mendapatkan rezekinya gitu. Sering istri saya juga sering ngalamin. Jadi saya pikir passion ini bukan omong kosong, real. Tinggal kitanya bisa nggak menemukan. Semakin dini kita temukan passion kita atau obsesi kita, itu makin baik gitu, karena makin banyak waktu kita belajar dan mengeksplor diri kita gitu. Jadi juga poin terakhir di slide yang saya sampaikan tadi, passion atau obsesi membuat kita berenergi atau tidak cepat bosan. Kadang bisnis kan bosan ya. Nah, kalau passion mungkin kita jadi lebih semangat gitu, lebih semangat dan tidak cepat bosan. Oke, itu ya mengenai passion. Terus saya pergi ke slide selanjutnya ya. Itu tadi passion. Saya coba latihan pindah-pindah nanti. Nanti slide-nya ini akan kita share juga ya. Buat yang minta sekarang, mohon maaf saya agak lupa untuk meng-share. Mungkin di selanjutnya akan kita share dulu sih. Setelah passion, nah ini nih, visi besar. Jadi ide itu teman-teman juga mungkin ide awalnya kecil ya, tapi yang nggak kalah penting adalah berpikir besarnya gitu. Jadi berpikir besar itu menurut saya penting sekali ya, karena teman-teman perlu karir. Seringnya dalam bisnis itu kadang tidak memikirkan karirnya, karena bisnis itu seperti karir ya. Jadi misalkan nih, gaji kita, misalkan pendapatan kita sebagai bisnismen atau pedagang gitu, pedagang di Bukalapak contohnya, itu hari ini misalkan bersih itu 2 juta gitu, atau 5 juta mungkin cukup buat ngidupin keluarga kita gitu. Tapi 5 tahun lagi keluarga kita ini kan growing kan, mungkin yang anaknya 1, 5 tahun lagi anaknya 3, yang anaknya sekarang kecil, masih mungkin minumnya susu, belum sekolah, nanti dia udah mulai sekolah gitu. Atau yang sekarang SMP biayanya masih gratis misalkan di daerahnya, tiba-tiba harus kuliah gitu. Jadi kebutuhan itu terus meningkat teman-teman, dan teman-teman harus tahu itu. Berbisnis harus pikirnya panjang, harus bisa berpikir besar, harus memikirkan bahwa ide yang kita keluarkan ini nanti akan sebesar apa, karena itu jenjang karir kita nanti. Di tengah jalan selama proses bisnis kita harus terus memikirkannya untuk pengembangan bisnis kita gitu. Jadi ibaratnya apa sih yang membedakan antara pedagang telur yang hanya jual 90 ayam telur misalkan sehari, tapi kenapa ada pedagang telur yang dia bisa menjual setelah 30 tahun dia bisa menjual ribuan ayam telur atau jutaan ayam telur sehari. Ada tuh namanya Bob Sadino, almarhum Bob Sadino ya, mungkin teman-teman tahu. Almarhum Bob Sadino ini awalnya penjual telur benar-benar keliling, tapi dia memiliki visi besar yang jauh dari bayangannya, dan sekarang beliau almarhum punya mall, Kemcik, jualan tidak hanya telur tapi jualan hal-hal lain gitu. Jadi visi besar ini juga sangat penting gitu. Nah, terkait visi besar ini saya ada beberapa poin turunan mengenai visi besar. Bagaimana mengecek bahwa ide kita itu berpotensi menjadi besar gitu. Bagaimana ngeceknya gimana sih gitu. Saya ada beberapa
trik untuk mengecek bahwa bisnis kita itu ukurannya cukup besar. Ini slide-nya saya bagi. Menghitung potensi pasar. Jadi kalau teman-teman udah memilih ide, coba deh dicek potensi customernya tuh gede nggak sih gitu. Hari ini sama 5 tahun ke depan. Sesimpel itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ide jualan telur, cek aja orang-orang masih makan telur nggak sih gitu. Ya sekira sih masih ya. Atau jualan boneka, kira-kira pasarnya berkembang nggak ya? Atau jualan makanannya apa? Potensi pasarnya ada nggak? Dalam 5 tahun akan berkembang nggak gitu. Jadi potensi pasarnya juga harus dilihat juga, karena ini akan jadi perjuangan teman-teman seumur hidup, menjadi pilihan karir ketika pilih tadi ya, boneka atau jualan baju atau handphone atau jualan kamera, apapun itu ketika teman-teman sudah memilih ide bisnis, pastikan ide itu nanti bisa berkembang secara jangka panjang. Jadi harus dihitung juga potensi pasarnya, transaksinya, seperti itu ya. Coba dihitung lagi potensi pasar teman-teman. Selanjutnya untuk mengecek, saya coba perkenalkan. Ini slide ini menurut saya slide yang sangat penting yang teman-teman harus perlu pahami. Jadi di setiap produk atau ide ataupun layanan bisnis itu selalu ada namanya siklus, teman-teman. Siklus ini sangat penting dipahami. Sangat penting dipahami kenapa? Karena ketika kita memahami siklus ini, kita jadi tahu kita sikapnya nanti gimana. Sikapnya gimana. Jadi yang atas ini warnanya apa ya? Saya agak buta warna. Yang atas ini kayaknya hijau apa merah nih? Hijau kayaknya. Yang atas ini hijau kayaknya. Ya intinya yang atas ini lah. Yang atas ini kalau teman-teman lihat itu dia growth-nya, kursornya ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi setiap produk tuh selalu ada proses awal, tumbuh growth, habis itu biasanya jenuh. Pas jenuh ini biasanya ada inovasi baru lagi. Jadi ini siklus produk baru. Biasanya ada inovasi baru lagi sehingga bisa terjaga momentum pertumbuhannya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau dalam mengembangkan ide bisnis bisa mencari produk-produk yang sedang tumbuh. Nah, saya kurang tahu untuk masing-masing kategori itu nyari datanya gimana, tapi bisa dicari sebenarnya. Jangan join pas misalkan matang atau di puncak ini, karena habis di puncak ini biasanya habis itu drop gitu loh. Jangan telat joinnya. Misalkan kemarin saya temui pedagang batu akik ya. Jadi banyak yang joinnya udah di sini nih, batu akik nih. Yang panen mah yang joinnya di awal ini, atau yang sebelum dia tumbuh gitu. Jadi sebelum tumbuh ini dia udah investasi banyak, mungkin dia stok. Pas di sini dia yang pintar mungkin dia akan menghindar ya, udah tahu bahwa ini akan turun gitu. Nah ini membutuhkan intuisi, memang membutuhkan intuisi yang cukup tajam, jam terbang yang tinggi, wawasan terutama informasi dari teman-teman apakah ini sudah masuk siklus mana nih gitu. Jadi data kita juga harus sangat kuat, pertemanan kita harus sangat banyak, harus cari tahu terus. Jangan sampai nanti kita join bisnis apalagi pas jenuh. Kita ngiranya ini akan booming, ternyata udah jenuh. Nah itu ada tren-tren semacam ini teman-teman. Kalau udah jenuh, profitability drop drastis gitu. Dulu mungkin pulsa booming, sekarang pulsa udah tergantikan dengan Indomaret ataupun ATM. Jadi sekarang jualan pulsa di pinggir jalan jauh lebih sulit gitu. Jadi join pas saat growth ini atau pas saat matang juga boleh. Itu profitability-nya tinggi. Buat teman-teman yang bergerak di awal atau join awal,
memang membutuhkan investasi yang sangat tinggi. Ini ya, di awal ini investasinya akan sangat tinggi. Di bawah ini adalah biaya, loss ataupun kerugian atau investasi. Kalau join di awal ini memang sebagai pemain awal itu membutuhkan investasi yang sangat tinggi. Contoh misalkan teman-teman di daerahnya belum ada makanan jenis A gitu. Teman-teman memperkenalkan dari awal oleh-oleh baru dari misalkan ada teman-teman yang di Maluku, oleh-oleh Maluku atau makanan baru Maluku dari Maluku. Banyak yang belum mengenal. Itu usahanya tentu akan sangat berat di awal ini, investasi awalnya, mengenalkan dan sebagainya. Tapi ketika nanti masukin masa growth, tentu harus yakin ya, bisa memprediksi kebutuhannya. Itu dia akan panen biasanya. Dia akan panen. Jadi setelah masa investasi dia akan panen sendirian. Karena dia kan yang menguasai ya, raja ya. Saya sering sekali temui beberapa bisnis polanya seperti itu. Dia sudah investasi jauh hari, mengenalkan brandnya atau biasanya oleh-oleh ya, dan itu ternyata membuahkan hasil gitu, pertumbuhan di sini gitu. Nah kalau udah nanti bosan, ini lagi bikin siklus baru, produk baru. Jadi bisnis harus terus dikembangkan karena tadi ya visinya besar seperti yang saya sampaikan tadi. Visi besar, ingat teman-teman harus visi besar, jangan mau jadi kecil terus. Jadi kalau misalkan teman-teman kecil terus, ya menurut saya mending kerja aja gitu. Jadi kita harus visinya tuh besar, kita mimpinya besar, dreamnya besar gitu. Dan siklus ini kita pakai untuk terus mengembangkan bisnis kita supaya besar gitu. Kalau siklusnya turun, kita bikin siklus baru. Jadi siklus ini hanyalah untuk membuat kerangka pikiran gitu. Kita bisa membuat siklus sendiri, produk baru sehingga pasar lebih bergairah. Jadi ini ya, loncat ke dalam tren. Yang kuning ini menurut saya menarik ketika teman-teman tahu ada tren baru yang akan booming, masuk gitu. Ya itu again sekali lagi susah memang menerka-nerkanya. Yang kita kira akan booming ternyata itu udah. Nah ini juga hati-hati nih, sangat tricky, tapi teman-teman saya kira bisa pelajari, tanya lebih banyak informasi sehingga lebih akurat informasi. Saya kira jelas ya, mudah-mudahan jelas. Nanti kita sambung, ada tanya jam ya, nanti kita kalau waktunya masih ada. Sampai jam berapa nih? Oh oke, sebentar lagi. Nah saya juga pengen mengenalkan tentang mindset tadi ya, mindset besar. Mindset ini sebenarnya kayak puzzle. Ketika teman-teman udah kegambar puzzle-nya, udah membayangkan bagaimana bisnis ini akan besar ke depan, itu nanti akan lebih mudah merangkainya. Jadi ini yang saya sebut tadi visi ya, visi besar atau mindset besar. Itu kalau kita ke gambar, itu menurut saya akan itu tadi ya. Jadi selain bisnis itu harus sederhana, terus kemudian tadi mudah dijelaskan, terus mudah dieksekusi, terus tidak membutuhkan biaya yang besar sehingga kita bisa simpan energi lah. Uang-uang kita tuh lebih baik ditabung. Kalau misalkan kita terlalu boros, membutuhkan biaya besar, energinya habis dulu, capek dulu, kita desperate biasanya. Aduh gagal, kita jadi malas atau trauma berbisnis. Jangan sampai itu. Bisnis itu harus merupakan proses yang menyenangkan. Kalau teman-teman takut kehilangan uang, simpan, investasikan. Kita bisnisnya kecil-kecil dulu aja ya, tes terus, mencari explore ide-ide baru, tapi namun tetap bervisi besar tadi ya, berpikir besar. Ini penting sekali karena bisnis itu sekali lagi kayak karir. Terus teman-teman perlu memiliki visi besar, mimpi besar. Visi ini kayak puzzle, gambar puzzle. Kalau teman-teman nggak dikasih gambar, tahu nggak? Pasti lebih sulit ya. Kalau nggak dikasih gambar, apalagi puzzle-nya banyak, ribuan. Kalau mengcombine visi yang gambar yang besar, kalau nggak dikasih gambar, tentu akan lebih menantang daripada kalau udah tahu gambarnya, bikin puzzle mungkin lebih mudah. Jadi itu yang saya maksud visi. Oke.
sebenarnya ada materi lain, tapi mudah-mudahan saya bisa percepat untuk teman-teman bisa nanti kita buka pertanyaan. Mindset besar. Iya, ini saya mau jelasin tentang ini aja deh. Kita agak malam nggak apa-apa ya. Sebenarnya dilanjut aja nggak apa-apa ya. Saya mau share mengenai monopoli. Saya tidak ingin mengajari teman-teman monopoli dalam arti buruk tentunya, tapi dalam arti baik. Sebenarnya rahasianya bisnis itu harus monopoli, harus jadi monopoli dalam arti baik ya, tidak monopoli yang buruk, misalkan suap menyuap, atau monopoli karena bisnis kita bagus gitu, bisnis kita memberikan layanan yang terbaik sehingga tidak ada kompetitor lain yang bisa memberikan layanan serupa gitu. Punya keunggulan kompetitif kalau saya sebut. Jadi teman-teman perlu bertanya ke diri sendiri, apakah bisnisnya itu bisa menjadi paling besar di Indonesia atau di kotanya, misalkan minyak goreng atau monopoli. Jadi teman-teman harus mikirnya tuh monopoli gitu di kotanya ya, misal atau di daerahnya atau se-Indonesia, syukur-syukur dunia gitu. Kalau teman-teman lihat, saya pernah ke suatu toko, bahkan ke pedagang Bukalapak deh. Pedagang Bukalapak yang top itu dia benar-benar merajai suplai pasar gitu. Saya juga bingung bagaimana cara mereka mendapatkan competitiveness itu. Tapi rata-rata yang bisnisnya bagus itu mereka benar-benar merajai pasar. Mereka agak-agak monopoli. Tentu saya kurang tahu prakteknya seperti apa. Ini juga bisa teman-teman temui juga biasanya di pasar. Kalau di pasar biasanya ada yang tokonya misalkan rame gitu. Pasti ada sesuatu yang membuat dia monopoli, entah layanannya ataupun servisnya. Jadi kita harus bisa berpikir jauh ke depan untuk kalau bisa sih monopoli ya gitu. Karena dengan monopoli kita supply-nya bisa lebih banyak, terus kemudian kita bisa neken suppliernya gitu, kasih murah dong karena supply-ku banyak gitu, kayak gitu. Mungkin slide ini takut terlalu panjang, saya mungkin buka pertanyaan langsung aja kali ya. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya di. Ini ada pertanyaan menarik nih. Dari Iko ya. Saya nggak punya modal, terus dropship biar produknya cepat laku gimana? Terus nggak mungkin kan pakai iklan karena mungkin biaya push di Bukalapak juga lumayan ya. Jadi, nah gimana? Nggak punya modal, terus dia mau dropship, terus gimana cepat laku? Mungkin yang pertama banyak yang bisa dimainin sih. Mungkin yang pertama harga. Tapi kalau mainin harga sebenarnya kamu akan marginnya tergerus ya. Marginnya akan tergerus. Jadi sebenarnya harga bisa dimainin, tapi saya nggak rekomendasiin itu jadi permainan yang utama ya. Karena pasti nanti marginnya tergerus gitu. Dan kalau tendensinya perang harga, pasti semua akan rugi. Jadi itu. Yang kedua, mungkin saya lebih arahkan strateginya untuk bermain uniqueness. Main di sesuatu yang unik. Kalau misalkan ada yang jualan barang yang sama, kita harus cari pembeda. Misalkan dari nama saja. Dari nama, dari cara menyapa, dari mungkin paketnya berbeda. Jadi atau fotonya jangan ngambil mentah-mentah dari supplier. Saya kadang suka melihat ngambil dari dropship itu fotonya mentah-mentah diambil. Itu saya cukup sering lihat itu. Nah, menurut saya harusnya ya mbok ya usaha dikit gitu. Jadi kalau misalkan dapat dari dropship, difoto lagi aja yang lebih bagus gitu.
dicoba-coba foto kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, lebih laku apa enggak. Jadi pembeda ini sangat penting ya, dari judul, terus kemudian judul juga nanti ngaruhnya ke SEO. Kalau teman-teman judulnya lebih menarik, keterbacaannya lebih menarik bagi customer, mereka akan klik dan mereka akan beli. Jadi itu jadi unik. Terus yang ketiga, sebenarnya bisa mainin layanan juga gitu loh, bisa main layanan juga, jangan menganggap remeh layanan sih menurut saya. Jadi kalau teman-teman dapat order, jangan disia-siakan, berikan pelayanan terbaik. Contoh, kalau ada yang nanya, langsung balas secepatnya, karena yang namanya belanja online itu mereka orangnya sibuk-sibuk. Jadi kalau misalkan mereka nggak banyak waktu, mereka nggak dibales, mereka langsung memilih pelapak lainnya gitu. Jadi kecepatan pelayanan menurut saya sangat penting sekali di online ini. Terus kecepatan pengiriman, nah itu juga bagian dari layanan. Terus paketnya juga harus beda. Kalau yang lain mungkin paketnya bentel item itu, kalau dropship mungkin minta ditambahin kata-kata gitu. Kalau dropship kan nggak bisa ngubah paket ya, tapi bisa ngubah kata-kata, mungkin ditambahin titip kata-kata ini gitu. Jadi terus layanan, terus deskripsi, bagian deskripsi juga harus berbeda, unik, detail mungkin. Jadi teman-teman berusaha memberikan nilai tambah lah, jangan cuma dropship ngambil barang dari orang lain terus udah gitu aja. Menurut saya itu yang bagus sih. Setelah dropship, kalau udah punya modal keuntungan, baru mungkin stok. Karena stok itu teman-teman add value. Setelah value-nya layanan, teman-teman nambahin value, teman-teman bisa kontrol barang kan, kualitasnya, dan itu menurut saya marginnya lebih besar, terus juga service levelnya nambah, sehingga customer jauh lebih puas. Kalau bahkan paketnya bisa diubah kan, kalau dropship kan paketnya nggak bisa diubah. Kalau jualan sendiri, punya produk sendiri, itu paketnya bisa di otak atik, kita bisa bikin paket sendiri, atau macam-macam lah, layanannya kita bisa adjust gitu. Terus juga stok manajemennya juga jadi lebih rapi ya, sehingga kita nggak gampang nolak-nolak order. Kalau dropship mungkin takutnya sering nolak order gitu. Jadi service. Oke, mungkin itu ya cara-cara. Saya sangat yakin teman-teman punya cara lain yang lebih jitu. Jangan sampai berhenti karena nggak punya modal, jangan sampai berhenti karena misalkan idenya itu tadi membutuhkan biaya atau apa. Cari ide lain yang tidak membutuhkan biaya. Intinya jangan menyerah lah kalau misalkan nggak punya modal, karena sebenarnya modal yang terbaik itu diri kita sendiri, skill kita sendiri. Kalau kita mampu, kita serius, kita pikirin secara serius, pasti yakin sih gitu lah. Saya sendiri membangun bisnis awalnya juga tanpa modal. Jadi kalau dipikirin terus pasti ada solusinya. Gitu, kreatif terus aja, kreatif terus, jangan nunggu customer, jemput customer, atau jangan nunggu wejangan dari saya. Bahkan teman-teman coba sendiri. Jadi saya di sini cuma memberikan sedikit materi, mudah-mudahan penting, tapi kuncinya tetap di teman-teman semua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya cari-cari yang menarik ya. Saya cari materi ini akan ada di YouTube nggak ya? Mudah-mudahan ada ya. Ada ya, kata tim saya, asisten saya, ada nih, nanti akan di upload di YouTube. Kalau tengah malam apakah harus cepat balas? Kalau bisa, karena bahkan ada pelapak yang positioningnya tuh malam hari, jadi mereka justru malah aktif di malam hari. Jadi ya tentu strategi mereka memilih tidak tidur untuk mendapatkan pelanggan. Nih, ada yang tanya, contoh bisnis tanpa modal tapi bukan dropship dari kita sendiri apa saja Om Zaki? Ya, contoh bisnis tanpa modal tapi bukan dropship dari kita sendiri, dari Nuhisa. Mungkin
tidak harus produk ya. Bisnis itu menurut saya tidak harus produk, tapi juga bisa jasa. Misalkan kita punya keahlian A, B, C, D, E, kita bisa tawarkan keahlian kita itu kan juga bagian dari bisnis ya, nggak harus produk. Itu saya bilang contoh bisnis yang tidak membutuhkan modal, tapi nggak dropship gitu, tapi bukan dropship, yaitu jasa itu paling mudah karena kita tidak mengeluarkan apa-apa, kita mengeluarkan tenaga kita gitu. Jadi termasuk jadi broker juga jasa ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita punya produk, tentu ini berbeda dengan dropship karena kita udah kenal dia, nanti kita ambil benar-benar barangnya secara fisik. Kalau ada order kita ambil barangnya. Jadi tapi memang mirip dropship. Jadi tapi yang paling kentara sih menurut saya jasa itu. Tips saya masih sama. Ini ada yang nanya, saya jualan terus kemudian perang harga, terus saya produksi sendiri, bagaimana caranya agar feedbacknya banyak? Perang harga sebenarnya tidak hanya terjadi di Bukalapak. Saya beritahu, perang harga sebenarnya tidak terjadi di Bukalapak, tapi terjadi di semua tempat. Mau teman-teman jualan di Facebook, mau teman-teman jualan di online, kalau teman-teman tidak inovatif, tidak punya cara-cara baru, udah pasti perang harga gitu. Jadi tugas kita sebagai pebisnis itu harus selalu memikirkan cara untuk nilai tambah sehingga tidak tergerus sama market gitu, tidak tergerus sama market. Kalau kita nggak ada nilai tambah, nanti tergerus sama market gitu. Saya kasih contoh. Saya punya tetangga, dua-duanya punya toko kelontong, tetangga di kampung saya di Sragen sana. Dua-duanya toko kelontong, tapi waktu saya kecil saya liatin itu kok salah satunya tuh ramai banget gitu, yang satunya itu yang satunya tuh sepi banget. Awalnya harganya sama, terus kemudian saya cek beberapa tahun kemudian dia nurunin harga nih, yang sepi ini nurunin harga supaya dia laku. Nggak mempan juga, mereka udah nurunin harga tapi nggak mempan juga, tetap aja rame. Yang satunya, yang kedua ini rame. Saya selidiki, ternyata si yang kedua ini itu kalau saya amati di situ pelayanannya cepat sekali. Jadi kalau ada order itu tokonya tuh langsung dapat dilayanin cepat banget, terus barangnya juga lengkap. Sedangkan di toko satunya itu barangnya nggak lengkap walaupun murah ya, terus pas ke situ itu orangnya malas-malesan. Jadi kalau ada order itu mungkin dia lagi nonton TV atau manggil emaknya lagi ngapain, jadi nggak serius gitu loh. Jadinya perang harga pun juga nggak membantu. Jadi sebenarnya yang lebih penting adalah menciptakan value. Harga adalah salah satu dari value itu. Misalkan layanan, kecepatan, atau produknya yang berbeda, unik. Jadi bersih misalkan, yang lain kotor, yang satu bersih, yang lain pelayanannya tidak nice, tidak lembut, kita pelayanan lembut. Yang lain A, kita B. Jadi selalu mencari nilai tambah, selalu pikirin nilai tambahnya. Saya yakin nilai tambah nggak cuma harga, tapi orang tuh bisa berpikir di luar harga. Nah itu menurut saya bagus banget kalau teman-teman bisa masuk area situ. Oke. Balik lagi. Saya tadi baca satu pertanyaan. Bagaimana jika ingin melanjutkan suatu usaha yang telah terbangun, misalkan usaha orang tua ya, tetapi kita belum terlalu mengerti dengan usaha tersebut dan telah dipus untuk melanjutkannya. Mungkin orang tuanya punya bisnis terus diminta lanjutin ya. Mungkin bisa ditanya ke diri sendiri, apakah mantap menjalani itu. Jadi sebenarnya balik ke diri sendiri sih, apakah kita tuh mantap. Karena kalau kita nggak mantap, kita nggak confident, kita nggak percaya sama diri kita sendiri, atau nanti passion kita, atau ada keraguan di dalamnya, itu menurut saya nggak bagus. Jadi hilangkan keraguan. Kalau ada keraguan mending nggak usah.
gitu loh, mungkin bilang ke orang. Tapi kalau misalkan udah dipaksa-paksa demi orang tua, kecintaan sama orang tua, saya pikir juga nggak ada salahnya juga. Jadi perjuangannya lebih ke ini adalah untuk orang tua saya, jadi saya harus perjuangkan habis aja, ini bisnis orang tua saya, ya udah bismillah. Insya Allah sih kalau udah niat serius, yang penting niat, tekad, sama apa ya, kerja keras ya. Jadi kalau udah tekad, niat, terus kemudian kerja keras, saya sih yakin bisa gitu loh. Jadi bukan halangan lah, bukan halangan lah. Nanti kita bisa belajar terus. Mungkin bisnisnya makanan misalkan, kita belum bisa bikin makanan, ya kalau ada tekad, ada niat, ada kemauan, ada keinginan untuk membuat itu sukses, saya sih yakin bisa belajar itu. Gitu. Semakin sering, mungkin awalnya gagal, tapi lama-lama pasti nanti akan berhasil gitu. Jadi itu ya. Iya, ada masukan, pertanyaan apa, jawabannya jangan panjang-panjang. Oke. Lanjut deh. Wah, ini jadi banyak yang tanya Bukalapak. Materinya masih materi tentang ide bisnis ya. Jadi silakan teman-teman yang mau nanya mengenai ide bisnis. Nanti materi-materi mengenai Bukalapak akan kita sampaikan di materi yang lain. Jadi sekali lagi, ini bukan yang pertama teman-teman semua. Ini adalah awalan, nanti akan ada hal-hal yang lain. Yang pengen bikin komunitas di kotanya lain-lain, mungkin bisa email ya ke komunitas@bukalapak.com. Teman-teman yang pengen membuat komunitas di daerahnya bisa email ke komunitas@bukalapak.com. Nanti tim kami akan koordinasi sehingga terbentuklah komunitas di sana, sehingga kita bisa mengadakan acara-acara seperti ini lebih reguler. Mungkin ada offline-nya di daerahnya, atau mungkin online webinar seperti ini. Om Zaki, semisal saya punya passion di bidang barang yang stoknya terbatas, barangnya PO dan lakunya nggak terlalu cepat, semisal tenun atau batik, itu gimana Om Zaki? Menurut saya bagus banget. Jadi bisnis itu sebenarnya tidak melulu mengenai banyaknya transaksi. Kalaupun transaksinya sedikit, asalkan marginnya besar, ya kenapa tidak gitu. Jadi yang dicari adalah profitnya. Kalau bisa jualan 1 atau 2 barang profitnya jutaan rupiah, why not gitu loh. Itu malah lebih menarik. Jadi saya pikir bukan masalah ya. Jadi fokusin aja. Ada desainer yang menjual satu produk, tapi untungnya, produknya harganya 50 juta, untungnya 40 juta. Ada yang seperti itu. Jadi fokusin aja. Kalau bisnis apakah wajib punya website sendiri? Sebenarnya website itu adalah alat marketing kita, seperti kartu nama. Jadi punya website ya, asalkan itu bisa memberikan penjualan yang lebih baik, why not gitu. Jadi selalu mikirnya begitu, bukan karena. Jadi ini mungkin saya tekankan juga, ketika teman-teman mau mulai bisnis, nanti akan banyak distraction. Teman-teman akan ngelihat temennya gini. Menurut saya jangan suka ngikut orang. Kita harus punya pendirian. Penting nggak ini memberikan peningkatan penjualan nggak nih? Atau biayanya besar? Kalau website bikin website biayanya besar, ya udah bikin di Bukalapak aja gitu, kan gratis ya. Iklan dikit. Jadi kayak gitu. Mikirnya harus, kalau kita ngambil keputusan itu harus bisa nggak nih ini naikin penjualan kita gitu loh. Jangan suka ngikut orang tanpa sebab gitu. Ide bisnis saya belum ada kompetitornya. Yang saya takutkan pas mastering skill, ternyata ada startup lain yang menduluhinya, kasih tips dan triksnya. Nah ini nih, menurut saya nggak boleh. Ini berarti kan kamu nggak confident ya. Jadi kamu punya ide, terus kalau kamu jago, terus ada startup lain, berarti kan nggak confident ya. Menurut saya kejadian itu tidak bisa dihindari. Ketika teman-teman mengembangkan bisnis, punya ide bagus, idenya laku di pasar,
saya jamin udah pasti dicontek. Nah, itu adalah nature of business. Nature-nya bisnis itu. Bahkan kalau ada gula aja ada semut kan. Kalau ada sesuatu yang menarik pasti dikeroyok banyak orang gitu. Gimana? Gitu loh. Don't worry, itu udah nature. Justru malah mindset kita itu ya santai aja kali gitu loh. Kita harus pede terhadap kompetisi. Artinya apa? Ketika kompetisi masuk, sebenarnya yang terjadi pasar itu membesar. Nggak usah takut, udah pasti gitu. Teman-teman fokusnya dapetin market share sebesar-besarnya aja gitu. Yang penting kan masih untung gitu. Nggak usah worry sama kompetitor, market share gitu. Ketika saya memulai Bukalapak, ya kita termasuk pionir ya dari awal ya. Terus kemudian tahun 2012 kalau nggak salah datang yang dari Jerman itu ya, saya nggak sebut merek mungkin. Yang dari Jerman ini bawa uang banyak banget gitu, padahal kita termasuk pionir yang paling awal gitu. Mereka banyak uang, bawa uang banyak banget dan menjadikan kita, saya sedikit takut awalnya, wah ini gimana nih. Tapi saya yakinin bahwa loh, berarti kalau mereka bawa uang banyak, ini opportunity dong gitu. Opportunity bahwa ini validasi, ini pasti marketnya akan membesar, nggak usah takut. Dan beneran kita bergerak dengan uang yang terbatas dari 2012, pelan-pelan, sabar. Alhamdulillah sih sekarang kita lebih besar dari mereka bisa dibilang ya. Jadi itu contoh betapa nggak usah takut sama kompetisi, nggak usah takut ide dicontek. Yang penting kita confident sama konsep kita, yang penting kita fokus sama konsep kita. Itu aja ya. Mas, bumi itu datar atau bulat? Datar kali ya. Kalau saya sih percaya datar itu. Apakah bisnis dropship bisa sukses? Bisa, saya bilang. Bisa, tapi harus dikembangkan. Setelah dropship mau ngapain? Jangan berhenti di dropship, karena dropship itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Adik kita yang baru mungkin SMA atau SMP, dia bisa melakukan dropship juga. Terus apa bedanya sama kita? Kita harus mencari sesuatu yang berbeda atau tidak bisa dicontek sama yang lain. Gitu. Itu yang saya bilang tadi, monopoli ya, atau competitive advantage gitu. Usaha dropship udah berjalan setahun lebih, pendapatan ada tapi segitu-segitu aja. Apakah saya lanjutkan atau berhenti? Sekali lagi ikutin kata hati. Saya percaya teman-teman semua udah tahu jawabannya sebenarnya. Dengerin kata hati aja. Ide bisnis jasa pijat online gimana ya Mas prospeknya? Menurut saya prospek sekali ya. Setiap orang pasti butuh ya layanan pijat online. Jadi pede aja, menurut saya menarik, pasarnya besar, terus kemudian tinggal eksekusinya aja. Terus berapa lama memperjuangkan Bukalapak sampai sukses? Jadi sejak awal saya punya ide Bukalapak itu kita udah hampir 7 tahun ya. Kita udah hampir 7 tahun. Jadi prosesnya memang sangat lama. Jadi mungkin dari saya poinnya adalah sabar aja. Jadi kalau punya bisnis juga harus sabar ya, jangan cepat pengen buru-buru atau terus kemudian bakar uang yang banyak, itu nggak bagus juga. Jadi lebih baik sabar, butuh kesabaran, asalkan tekun dan terus sabar, pasti bisa. Punya ide tapi realisasi butuh dana yang besar, namun yakin akan berkembang ini, lanjut atau tidak? Sekali lagi saya nggak coba lanjut apa tidak, pasti teman-teman punya pemikiran sendiri. Kalau dilanjutin juga menurut saya tidak, kalau misalnya tidak ada resikonya. Ini kan butuh dana yang besar ya, ada resikonya, nah itu dihitung tuh. Kalau misalkan tidak membutuhkan dana yang besar, tidak ada resikonya, menurut saya lanjut aja gitu. Tapi kalau yakin dengan dana itu bisa berhasil, why not gitu. Nyari investasi bisnis selain utang bank, bagaimana untuk mengembangkannya bisnis kita? Bisa cari investor, mungkin saudara kita, teman terdekat kita, atau juga mungkin kenalan kita ketemu di mana. Kita bisa ini selain dari bank ya gitu. Tapi kalau bisnisnya udah jalan, menurut saya sih bank tidak ada salahnya juga ya dicoba gitu, asalkan yakin bahwa itu bisa memberikan. Atau di Bukalapak sendiri kita punya buka modal,
bisa apply ke situ juga. Asalkan bisnisnya udah ketemu customernya, terus kemudian berkembang. Oke, tadi ada yang minta slide-nya dilanjutin ya. Oke, saya kira udah 1,5 jam lebih ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Pengen kaos Bukalapak, di Bukalapak ada yang jual, jadi beli aja di Bukalapak. Strategi bisnis untuk cakupan area yang terbatas gimana ya, Mas? Sebenarnya area ini juga kalau teman-teman punya ide bisnis, menurut saya sangat sayang ya membatasi diri di area lingkup area tertentu, misalkan daerah A saja. Akan sangat baik ketika kita bisa berpikir jauh ke depan, membuka diri, misalkan terbuka untuk nasional, itu pasarnya akan semakin besar gitu. Banyak saya lihat bisnis-bisnis di daerah-daerah itu umumnya dia jago di lokal. Saya tidak menyalahkan, tapi alangkah baiknya misalkan mereka ini bisa mengembangkan ke kota-kota lain, kan jadi menciptakan lapangan pekerjaan kan. Jadi menurut saya sangat menarik. Saya sangat mengencourage teman-teman semua untuk ekspansif ya, tidak hanya di daerahnya masing-masing tapi juga bisa melayani di seluruh Indonesia atau bahkan dunia gitu, karena ya kita tahu banyak yang butuh kerjaan. Mas Zaki, untuk pengembangan lapak apakah harus mementingkan quantity produk atau kualitas produk? Menurut saya itu bukan pilihan yang harus dipilih salah satu. Syukur-syukur kalau teman-teman dapat dua itu, bisa main quantity, bisa main kualitas. Wah, itu akan kuat banget. Jadi dua itu menurut saya bukan pilihan. Teman-teman perlu memikirkan keduanya. Jadi kuantitas yang banyak itu akan mendatangkan harga yang lebih rendah. Terus kemudian kualitas yang bagus akan membuat customer, kalau harganya rendah mereka akan datang ke kita, dan kalau kualitasnya bagus mereka akan balik lagi. Jadi yang satu mendatangkan, yang kedua yang layanan bisa membuat mereka balik lagi. Jadi bukan suatu pilihan. Oke. Mungkin nanti terkait materi push, banyak yang saya lihat banyak yang nanya promosi, promoted push. Mungkin nanti akan kita bahas khusus saja ini, memaksimalkan platform Bukalapak. Saya sengaja memberikan materi ide ini sebagai awalan ya, awalan kita sebelum masuk ke materi-materi selanjutnya, karena materi membangun ide bisnis ini menurut saya sangat fundamental. Ketika teman-teman bisa tahu konsep atau ide bisnisnya, konsepnya dulu, udah yakin nih, duduk nih mau jualan A atau B, bidangnya apa ditentukan, itu menurut saya lebih akan lebih baik nanti. Nah, tinggal mikirin eksekusinya. Jadi nanti di materi selanjutnya mungkin akan ada hal-hal yang lebih detail sifatnya, eksekusi atau bagaimana merekrut karyawan, bagaimana memarketingkan produk, bagaimana foto ataupun pengiriman barang gitu. Tapi untuk materi yang saya sampaikan tadi adalah materi membangun ide bisnis, itu materi basic banget. Dan saya berharap kalau teman-teman udah punya bisnis, di review saja idenya apakah udah sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sih itu membantu mengerucutkan ya, oh bisnis saya ini nih, nggak usah kemana-mana, terus dikembangin dan disempurnakan berdasarkan tadi materi yang udah saya sampaikan. Saya kira udah 1,5 jam ya, waktu kita sebenarnya cuma 1 jam. Terima kasih sekali buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih banget udah hadir, udah mau menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti ketemu di lain kesempatan. Terus kopinya dingin. Gak ada kopi di sini.
buat yang mau beli topinya di Bukalapak ada nggak? Nggak ada ya, di Only One kayaknya. Nanti udah saya bisa produksi, kayaknya banyak yang pengen. Sekali lagi terima kasih arigato. Seminar offline sebenarnya sering banget, jadi ada ya di komunitas ya. Teman-teman yang belum join komunitas, join saja, buka di komunitas.bukalapak.com. Di sana informasinya sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali, event offline, terus kemudian event itu online seperti ini akan di-share di sana. Terus kemudian selain komunitas, Bukalapak juga punya namanya Penggerak Pelapak. Teman-teman bisa buka juga di penggerak.bukalapak.com. Di sana kita mengajak teman-teman semua untuk bergabung jadi bagian dari Bukalapak, untuk bisa ngajakin orang-orang seperti teman-teman semua, kita semua, supaya bisa tertular menjadi wirausahawan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Kurang lebih itu ya, penggerak.bukalapak.com, komunitas.bukalapak.com. Oke, sukses buat teman-teman semua. Dah ya, dah. Sukses buat teman-teman semua.